Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rini Devianti Ridwan. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana kita dapat melakukan identifikasi adanya riset gap atau kesenjangan riset pada mikrobiologi di bidang kedokteran gigi yang biasa kita kenal dengan sebutan dental microbiology atau oral microbiology. Nah, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan dental atau oral microbiology ini? Dental atau oral microbiology ini merupakan flora normal atau yang biasa kita kenal dengan mikroorganisme dalam rongga mulut yang bersifat kompleks dan dapat bersifat oportunistik patogen. Nah, dalam rongga mulut kita telah diidentifikasi terdapat lebih kurang sekitar 700 spesies bakteri. 700 spesies bakteri ini merupakan jenis spesies dari bakteri. Jadi merupakan jenis atau macam spesies dari bakteri yang ada dalam rongga mulut kita. Jadi bukan merupakan jumlah dari bakteri yang ada dalam rongga mulut kita. Kalau kita berbicara tentang jumlah, maka jumlahnya bisa mencapai dalam hitungan juta. Karena begitu banyaknya bakteri yang ada dalam rongga mulut kita. Nah, sebagian besar bakteri yang ada tersebut terdapat pada plak gigi atau yang biasa kita kenal dengan dental plaque. Mikroorganisme dalam rongga mulut ini ternyata bertanggung jawab terhadap dua macam penyakit utama yang ada dalam rongga mulut kita, yaitu penyakit karies gigi dan penyakit pada jaringan penyangga gigi, yaitu periodontitis. Karies gigi merupakan penyakit infeksi pada jaringan keras gigi. Nah, sedangkan periodontitis ini merupakan penyakit infeksi yang terjadi pada jaringan periodontal dalam rongga mulut kita. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa para ahli mikrobiologi yang terdahulu, khususnya mikrobiologi rongga mulut, mengikuti pedoman atau guideline dari Koch Postulate. Koch Postulate ini menyatakan bahwa bakteri penyebab penyakit harus tidak ada pada organisme dengan kondisi sehat, tetapi harus ada pada kondisi organisme dalam kondisi sakit. Nah, bakteri penyebab penyakit ini harus dapat diisolasi dari organisme yang menderita sakit tadi dan dapat ditanam atau diculture pada medium tertentu sesuai dengan bakteri yang kita lakukan isolasi. Nah, kultur yang didapat ini merupakan agen penyebab yang harus menyebabkan penyakit yang sama apabila dia diinokulasikan pada organisme dalam kondisi yang sehat. Dan pada akhirnya, agen penyebab tersebut harus dapat diisolasi kembali dari organisme yang telah diinokulasi oleh bakteri tersebut. Nah, pada dental atau oral microbiology ini, terdapat keterbatasan untuk melakukan reduksi adanya konsep baru pada mikroorganisme, yaitu adanya interaksi dari interspesies, kemudian komunitas mikrobial, biofilm, juga polymicrobial disease, dan lain-lain yang masih sangat mempengaruhi terhadap dental atau oral microbiology ini. Nah, pada pemikiran sistem baru yang diberdayakan dengan teknik modern untuk menganalisis komunitas mikroba kompleks berfungsi sebagai landasan baru untuk mempelajari komunitas mikroba dalam rongga mulut kita. Hal ini akan memberikan wawasan yang sangat berharga tentang etiologi penyakit gigi dan periodontal. Juga untuk mengembangkan alat terapeutik dan pencegahan baru untuk memerangi apa yang disebut dengan polymicrobial disease. Nah, untuk memperjelas adanya gap atau kesenjangan pada dental atau oral microbiology ini,
maka kita harus melihat kondisi dari dental atau oral microbiologi ini pada masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Kalau kita lihat kondisi dental atau oral microbiologi masa lalu dapat digambarkan sebagai berikut. Pada saat itu merupakan penemuan awal dari mikroba dalam rongga mulut, dan kita ketahui ada beberapa bentuk dasar dari mikroorganisme dari rongga mulut yang sudah dapat ditemukan, yaitu adanya bentuk kokus atau bentuk bulat atau koksai, kemudian bentuk batang atau bentuk basil, dan bentuk spiral. Dan pada saat itu dimulai juga untuk mengungkapkan sifat infeksi di dalam rongga mulut dengan difokuskan pada karies gigi dan periodontitis yang mempunyai prevalensi yang paling tinggi pada penyakit dalam rongga mulut manusia. Bakteri penyebab utama karies gigi adalah Streptococcus mutans. Sedangkan bakteri utama pada periodontitis adalah Porphyromonas gingivalis dan Aggregatibacter actinomycetes comitans. Nah, pada saat itu juga kemudian didapatkan bahwa plak gigi atau yang kita kenal dengan dental plaque ini merupakan penyebab terjadinya karies gigi dan periodontitis tadi. Nah, kemajuan dalam studi plak gigi ini telah menjadi indikator utama perkembangan mikrobiologi dalam rongga mulut kita. Selanjutnya, untuk kondisi oral atau dental mikrobiologi saat ini dapat digambarkan sebagai berikut. Saat ini sudah dilakukan studi genetik dari isolat bakteri dari plak gigi. Kemudian pemeriksaan lebih dekat dan lebih efektif dilakukan pada plak gigi, serta adanya perkembangan patogenesis bakteri berbasis pada komunitas dari mikroba itu. Untuk perkembangan dental atau oral microbiologi ke depan, atau yang kita bisa sebutkan in the future, ya, dapat digambarkan sebagai berikut. Dari arah masa depan dari studi pada oral atau dental plaque ini adalah pengembangan secara metagenomik dan pentingnya evidence-based diagnosis dari karies gigi serta pendekatan baru untuk mengontrol penyakit gigi dan jaringan periodontal. Dengan melihat perkembangan dental atau oral microbiologi ini dari masa lalu, saat ini, dan yang akan datang, tentunya dapat dilakukan antisipasi dan solusi adanya gap atau kesenjangan riset pada dental atau oral microbiologi. Karena sudah dapat kita lihat dengan jelas arah pengembangan riset ke depan untuk dental atau oral microbiologi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah pembahasan kali ini tentang bagaimana kita bisa melakukan identifikasi adanya riset gap atau kesenjangan riset pada dental atau oral microbiology. Untuk penjelasan detail dan lengkapnya dapat dilihat dan dipelajari pada materi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan kejelasan dan solusi adanya kesenjangan penelitian pada dental atau oral microbiology. Saya kira demikian penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.